Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin tentang pasal syarat-syarat wudu. Semuanya ada berapa? Ada 10. Yang pertama kemarin apa? Harus Islam syarat wudu. Yang kedua harus tabiat. Yang ketiga yang keempat itu baca di buku. Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang menghalangi terhadap anggota wudhu atas datangnya air terhadap anggota wudhu. Yang kelima, apa yang kelima? Tidak ada sesuatu di salah satu anggota wudhu yang merubah keaslian wudhu. Tuh. Lanjut ya. Wal ilmu, syarat daripada syarat wudhu yang 10 ini. Wal ilmu yang keenam, bagian keenam yaitu mengetahui bifardiyatihi terhadap keparduannya wudhu. Jadi syarat wudhu yang keenam ini adalah mengetahui keparduannya wudhu. Mengetahui terhadap keparduannya wudhu. Biatul, yes. Makanya sambil menulis. Yang keenam, mengetahui terhadap keparduannya wudhu. Apa yang dimaksud mengetahui atas terhadap keparduannya wudhu? Kita tahu bisa membedakan antara mana yang sunnah di dalam wudhu itu, mana yang wajib, mana yang fardu. Ada rukun wudhu, ada sunnah wudhu. Kalau rukun wudhu ada berapa? Ada rukun wudhu ada berapa? Fardu wudhu ada berapa? Astagfirullahaladzim. Suka sholat, suka wudhu. Wudhunya gimana itu? Kagak tahu fardunya wudhu. Fardu wudhu ada berapa? Ada 6. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan dari sampai siku. Yang ketiga yang keempat ya. Yang keempat mengusap perkara yang ada di kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki atau di atas mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Itu rukun wudhu. Jadi jangan sampai kita menyatakan bahwasanya membasuh telinga ini adalah wajib, berkumur itu adalah wajib. Nah, jangan sampai kita bertekad seperti itu. Karena kalau misalkan membasuh telinga sama berkumur ya, dan masukin air ke dalam hidung, itu adalah sunnahnya wudhu gitu ya. Membasuh tangan ketika sebelum wudhu itu sunnahnya membaca bismillah ketika mau wudhu itu sunnah wudhu gitu ya. Jadi ada sunnah, ada rukun wudhu atau fardunya wudhu. Nah, kita harus bisa membedakan antara mana yang fardu, mana yang sunnah. Itu yang wa an la ya'taqida fardun min fardiyatihi min furudihi sunnatan. Yang ketujuh adalah menekadkan atau meyakini ya, kita tidak meyakini bahwasanya keparduannya wudhu min furudihi dari beberapa fardunya wudhu sunnatan sebagai sunnah. Apa maksudnya? Jadi kita tidak boleh beriktikad atau berkeyakinan bahwa salah satu dari fardunya wudhu hukumnya sunnah. Misalkan kita bertekad atau berkeyakinan atau beriktikad ya, bahwasanya
ngusap apa namanya membasuh muka itu adalah sunnah misalkan. Ya, ini mah sunnah ya, gak usah dibasuh misalkan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tetap fardu ya fardu, sunnah ya ya sunnah. Maka apa namanya perjelas sedikit. Artikel HP-nya di sini. Coba tanya lagi, tempatnya niat di mana? Tempatnya niat dulu di mana? Di dalam hati. Waktu membacakannya niat di mana? Ketika membasuhmu, karena ada pasal tentang niat yaitu qasdu syai'in qarana bifi menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukannya gitu ya, melakukan perbuatan tersebut gitu. Jadi ketika kita membacakan niat itu ketika basuhan pertama kita wudhu, basuhan pertama diberhentiin dulu di sini, niat dalam hati nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, baru ke bawahin ya, ke bawahin. Cara ngebawahinnya seperti ini. Kenapa kita didiamin dulu di sini? Supaya semua anggota wudhu kita semua anggota wudhu yang ada di muka kita terkena niat itu gitu. Ya, jadi kita diamin dulu di sini. Terus yang keduanya kita harus mengusap muka kita harus dengan menyeluruh. Ya, rata menyeluruh. Caranya seperti apa? Seperti ini, lihat ke depan. Lihat ke depan. Kakak contohin. Caranya seperti ini. Ambil air, taruh di sini, nawaitul wudu'a di dalam hati. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi. Itu niat yang wajib ya di dalam hati. Kalau misalkan ngucapin nama itu sunnah. Nah, di sini ya. Udah seperti itu baru udah beres niat di dalam hati, baru ke bawahin. Ya, ke bawahin. Lewat pinggir dulu. Ya, lewat pinggir dulu. Kesiniin ke atas ini. Telinga, sela-sela telinga. Jadi sela-sela telinga. Udah seperti ini baru ke tengah. Yang kanan dulu satu-satu. Yang kanan dulu. Kita yang kanan fokus kepada yang nyempil-nyempil, yang bersembunyi seperti ini nih. Apa namanya? Mata ya, kelopak-kelopak mata gini. Gitu. Nah, yang keduanya ini yang kiri menyeluruh. Nah, gitu. Jadi semuanya dapat gitu. Nah, usapan daripada usapan tangan kita. Itu yang pertama. Ya. Doa Allahumma bayyid wajhi itu doa Allahumma bayyid wajhi itu di usapan yang kedua dan ketiga yang sunahnya. Itu mah doanya sunah. Kagak baca pun wudunya sah karena itu doanya masuk sunah gitu. Misalkan kita punya air cuma satu aqua, kalau misalkan kita wudu dengan 3 kali kagak bakalan cukup ya, 3 kali kagak bakalan cukup, 1 kali supaya cukup bisa karena yang wajibnya cuma 1 kali yang 2 sampai ketiganya mah itu sunnah. Paham ya? Nah, terus lanjut ketika udah beres ini ya, kita lanjut ke tangan ya, lanjut ke tangan. Lihat cara membasuh tangan. Sunahnya itu dari sini dulu, bukan dari sini, bukan dari sikut dulu, tapi dari ramu-ramunya dulu, dari jari-jarinya dulu. Jadi gini, tandain apa namanya, tanda si air itu ya, tanda, lalu giniin, kucurin di sini. Nah, udah muncul segitu, giniin ya, sampai ke sikut. Soalnya kebanyakan kita suka keliru ini nih, kagak basah. Bagian sikut ini yang belakang kagak basah, gitu. Jadi hati-hati ya, harus basah semuanya. Jadi tandain terus gini. Nah, sama tangan yang kiri itu sampai menyeluruh gitu. Bahkan kalau bisa dilebihin sedikit, menjaga ya, lebihin sedikit. Ini misalkan kayak gini ya, gini. Nah, gitu. Ya. Kalau misalkan di jari kita ada cincin seperti kakak ya, ada batu akik ya. Kalau misalkan yang di perempuan ada cincin ya, cincin kayak gitu. Nah, itu ketika wudu harus gini nih. Lihat, perempuan,
Tuh liatin perempuan. Jadi jangan sekedar wudhu kayak gitu ya. Kalau misalkan kita ada cincin diginiin nih, Digeser. dibuka tutup. Supaya apa? Supaya masuk air ke dalam. Ya. Paham? Paham. Ya, yang kanan udah. Terus apa lagi? Telinga kepala ya. Rambut, usap rambut. Gini ya. Jangan gini. Apa nih? Gitu ya. Tep. Ya. Jangan kayak gitu seperti ini. Tep. Ya. Terus ada yang seperti ini. Udah. Ada juga yang dikedepanin langsung, dikedepanin lagi, gitu ya, di kebelakangnya, kedepanin lagi, gitu, ya. Nah, misalkan kayak gini doang bisa kak? Bisa, sedikit doang bisa sebenarnya, cuma lebih utama diginiin, ya. Ingat, bukan musap rambut, tapi musap perkara yang ada di kepala. Kalau misalkan musap rambut, cewek enak, gimana? Bukan gini tapi di sini, kan panjang, gitu. Ya, enggak di sini. Nah, tapi yang disebutnya apa? Mengusap perkara yang ada di kepala. Ini bukan kepala. Ya, pundak. Ada rambut yang di pundak gitu. Ya, tapi di sini. Gitu. Udah. Ya, kepala. Lanjut ke telinga. Sunnah ini mah ya, bukan fardu tapi sunnah, tapi harus tahu caranya. Seperti apa? Nih, ada telinga itu ada sengkasa apa namanya?